itu dalam meeting Zoom itu ada Pak Direktur, ada Pak Kasubdit juga, dan Pak Karo ya Pak ya, Bang ya. Lalu di dalam meeting Zoom ada pertanyaan dari Pak Direktur Kemensos, yaitu tujuan cara pengumpulannya, dan semua dapat saya jelaskan. Siapa saja yang menjadi orang yang mendonasikan, rekening yang digunakan, berapa lama waktu yang digunakan, apakah targetnya sudah digapai, pihak-pihak mana saja yang dilibatkan, lalu atas nama siapa rumah yang dibelikan, dan saya memberikan bukti-bukti pemanfaatan PUB. Alhamdulillah dari meeting Zoom saya dapat jelaskan, dan setelah itu urusan kami yang beredar tentang Kemensos untuk menarik rumah Gala itu tidak benar. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan sama Bang Ramzi. Jadi tadi sifatnya klarifikasi. Sifatnya Mbak Marissa diundang dalam undangan klarifikasi, bukan kapasitas untuk memeriksa. Apalagi sampai ke ranah pidana, tidak ada jauh sekali sama itu. Jadi tidak ada unsur-unsur perbuatan pidana di situ. Jadi sifatnya klarifikasi, edukasi dan sosialisasi terhadap peraturan Kementerian Sosial. Dan Kemensos juga mengapresiasi apa yang dilakukan Mbak Marissa dalam mengumpulkan dana untuk adinda kita Gala, dan semua dijelaskan dengan baik oleh klien saya di hadapan Direktur PSDBS, bahkan Kasubdit, bahkan Biro Humas, dan rencananya pihak Kemensos juga akan menyampaikan hal yang sama terkait apa yang tadi menjadi klarifikasi dari Mbak Marissa Ica. Dan ditegaskan di situ bahwa setelah tadi klarifikasi sudah disimpulkan bahwa tidak ada keberlanjutan terhadap permasalahan ini. Dan masalah ini sudah clear. Setelah ini kan nanti saya sudah berencana untuk datang ke Kemensos, dan juga kan sebelum adanya saya membuat ini rumah Gala, saya kan juga ada beberapa yang saya suka bantu untuk masjid-masjid donasi. Saya juga mau memberitahu ke masyarakat begini loh caranya untuk supaya kalau kita membuat donasi supaya jadi ada izinnya gitu. Terus mau saya sampaikan juga kalau misalkan yang ada pidananya mungkin ada dan bisa kalau peruntukannya tidak dijalankan, atau mungkin pada saat pemeriksaan, bukan pemeriksaan ya, pada saat klarifikasi seperti tadi saya tidak bisa memberikan bukti-bukti mutasi yang saya berikan ternyata ada dana yang dialirkan ke rekening pribadi saya, atau saya gunakan untuk tujuannya rumah, ternyata saya belikan nauzubillah min dzalik yang sesuatu yang tidak baik gitu. Itu mungkin bisa menjadi ada unsur pidana. Tapi alhamdulillah sudah clear semua hari ini dalam pertemuan klarifikasi via virtual, tidak ditemukannya unsur-unsur pidana seperti yang mungkin diinginkan, didemokan itu ya. Alhamdulillah gitu. Ya, kita nggak bisa menuduh orang juga, tapi saya melihat masalah ini kayaknya banyak sekali pihak-pihak yang ingin memboncengi di sini. Makanya tadi kita bersepakat dengan pihak Kemensos agar problematika permasalahan ini tidak menjadi gaduh terus-menerus. Kita sepakat untuk menyudahi ini. Tadi klarifikasi sudah, dan bahkan Pak Kasubdit dan Pak Direktur juga punya visi yang sama bahwa ini harus dihentikan. Artinya apa yang dilakukan sama klien saya Mbak Marissa ini adalah sesuatu yang baik yang harusnya disupport juga, tetapi mungkin karena ketidaktahuan, makanya ke depan ini menjadi sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat Indonesia untuk pengumpulan uang dan barang. Tapi nggak ada sanksi ya Pak? Nggak ada, tidak ada sanksi. Pak, tadi kan dalam artinya kalau ada pantau selanjutnya. Tadi saya tegaskan dalam pertemuan tersebut, jadi Kemensos itu kan punya PPNS, punya penyidik. Kita jelaskan di sana bahwa
kita clear sampai pertemuan tadi. Jadi sifatnya klarifikasi bahwa ini bukan bagian masuk dalam unsur pidana. Yang sabar, bahkan kemarin Puji tuh nih aku kasih tahu ya, Puji tuh terlihat biasa-biasa aja gitu, dia tidak menanggapi. Bahkan kemarin Puji tuh menangis peluk aku, dia tuh sedih gitu, kayak kenapa keadaannya seperti ini. Aku tuh sebenarnya sedih gitu, aku tuh sebenarnya coba happy aja. Dia nangis sampai sok-sok gitu kan di aku pun juga menangis. Mungkin kan kita juga pasti masih sedih karena kehilangan, terus kok banyak sekali masalah-masalah yang nggak berhenti gitu. Terus dia juga di fitnah sana sini, kok permasalahan begini kecil jadi dibesar-besarkan. Justru yang ada yang berbuat masalah besar kok tapi tidak merasa berbuat salah gitu loh. Kemarin itu akhirnya mungkin sempat ketemu sama aku, Vio, Fuji, kita nangis bertiga, benar-benar nangis sampai 1 jam. Kita kayak sabar ya, kita semuanya tuh harus kuat ngejalanin ini, termasuk Fuji. Kita yakin di sini pasti semuanya akan ada hikmahnya. Sudah selesai sampai di sini, jadi mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak lagi yang membuat keadaannya menjadi gaduh atau berlarut-larut gitu. Pada intinya sih Kemensos itu hanya mau menyampaikan bahwa peraturan, sebentar ya saya buka. Peraturan yang dibuat nomor 8 tahun 2021 tentang pengumpulan uang dan barang, maka untuk penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Maka dari itu saya disimpulkan bukannya lalai, melainkan tidak mengetahui gitu. Yang saya tahu hanya menjalankan kewajiban, dan banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui itu. Maka dari itu mungkin dengan adanya permasalahan ini mungkin bisa menjadi mengedukasi masyarakat apabila mau membuat donasi harus membuat izin terlebih dahulu, yang dimana izinnya itu tidak sulit gitu, hanya mengisi form yang dimana didaftarkan ke Kemensos, gitu aja sih ya. Iya Pak, clear di sini berarti donasi untuk gala itu bisa direalisasikan. Bisa Bisa diceritakan berapa terkumpulnya dan segala macamnya Bang. Terkumpul donasi gala sebenarnya kan Kemensos itu tidak mengetahui bahwa donasi itu sudah saya tutup sudah lama sekali sebelum pembelian rumah. Saya hanya membuka donasi kalau nggak salah maksimal tuh 3 minggu. Saya sudah menutup donasi yang ada 2,8 miliar. Banyak pertanyaan kenapa kok donasi tiba-tiba jadi 2,4 miliar. Karena mungkin teman-teman juga pada tahu kan ada donasi yang diberikan Mastom. Mastom itu membuat penggalangan dana, menjual buku, lalu laku 400 juta. Setelah itu dimasukkanlah satu tempat, Yayasan Bisa Bersama Gala. Nah, setelah itu kan sudah jadi 2,8. Saya berpikir kalau saya pakai semua, Gala kan kedepannya perlu pendidikan, Gala kedepannya perlu kebutuhan, bayar listrik, bayar untuk susternya, minum susu, dan sekolah. Maka dari itu 400-nya saya tinggalkan karena saya maunya memang yang akadnya untuk donasi saja yang 2,4 miliar. Nah, kekurangannya saya bantu carikan lagi. Saya ngobrol ke teman-teman dan Pak Faisal juga mau bantu, Bu Anggi mau bantu, sisanya kita backup sendiri gitu. Yang 400-nya tetap saya tinggalkan di di yayasan. Mungkin bisa dicek langsung kepada orang-orang yang dalam yayasan bahwa di dalamnya itu masih ada uang 400 juta. Mbak Ica, mengenai legalitas dari yayasan itu sendiri kan sudah ditanyakan tadi. Seperti apa? Legalitasnya? Yayasan, legalitas yayasan. Ya, yayasan itu kan sudah di untuk pengumpulan itu perlu legalitas yayasan kan? Ya, yayasan itu sudah dilegalitaskan, makanya ada namanya Yayasan Bisa Bersama Gala. Itu tidak hanya nama ya, melainkan sudah jelas ada orangnya di dalam dan sudah dinotariskan gitu. Yang artinya udah terdaftar di Kemensos? Terdaftarnya belum, tapi kan sudah ada terdaftar sebagai yayasan gitu. Tidak ada masalah. Jadi ketika
Kemensos menanyakan kepada Ica menyampaikan bahwa ini sudah ditutup mengenai pengumpulan dana tersebut. Dan tadi diedukasi bahwa sebenarnya seharusnya yang baik adalah harusnya didaftarkan terlebih dahulu melalui PUB ini, yang peraturan nomor tahun 2021 ini. Nah, tadi akhirnya kita diberikan edukasi untuk kedepannya sosialisasi terhadap ini. Kalau pengumpulan uang dan barang harus seizin dari Kementerian Sosial. Bang, tapi pas itu Kemensos nanya ke Kak Ica, yayasannya apa itu? Sudah. Atau gimana? Sudah. Sedetail itu kan? Tadi kita berikan bukti-bukti sedetail itu, baik minutasi uang, rekening masuk tidak ada yang keluar ketika pembelian rumah. Jadi semuanya kita berikan kepada pihak Kemensos. Tadi karena keterbatasan virtual, jadi kita memperlihatkannya by virtual. Tapi insya Allah kita juga sudah janjian kok untuk datang bersilaturahmi sambil saya membawa hard copy bukti-bukti ke Kementerian Sosial. Dan peraturan juga kan baru ditetapkan 2021. Jadi mungkin juga banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui peraturan itu, termasuk saya. Dan setelah klarifikasi tadi, mungkin dari pihak Kemensos melihat memang saya bukannya lalai, tapi memang tidak mengetahui. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa 1 Zen Dipanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan pertama bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Zen Dipanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Ada di depan. Awas. Jalan ya. Di depan. Ayo, awas jatuh ya. Jangan belakang ya. Maaf ya, tetap prokesnya. Ayo. Tolong ya. Ayo, tolong. Ayo, dibantu. Awas pintu. Belakangnya awas pintu, Mas. Awas pintunya. Setelah itu dalam meeting Zoom itu ada Pak Direktur, ada Pak Kasubdit juga, dan Pak Karo ya Pak ya, Bang ya. Lalu di dalam meeting Zoom ada pertanyaan dari Pak Direktur Kemensos, yaitu tujuan cara pengumpulannya, dan semua dapat saya jelaskan. Siapa saja yang menjadi orang yang mendonasikan, rekening yang digunakan, berapa lama waktu yang digunakan, apakah targetnya sudah digapai, pihak-pihak mana saja yang dilibatkan, lalu atas nama siapa rumah yang dibelikan, dan saya memberikan bukti-bukti pemanfaatan PUB. Alhamdulillah dari meeting Zoom saya dapat jelaskan, dan setelah itu urusan kami yang beredar tentang Kemensos untuk menarik rumah Gala itu tidak benar. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan sama Bang Ramzi. Jadi tadi sifatnya klarifikasi. Sifatnya Mbak Marisa diundang dalam undangan klarifikasi, bukan kapasitas untuk memeriksa. Apalagi sampai ke ranah pidana, tidak ada jauh sekali seperti itu. Jadi tidak ada unsur-unsur perbuatan pidana di situ. Jadi sifatnya klarifikasi, edukasi dan sosialisasi terhadap peraturan Kementerian Sosial. Dan Kemensos juga mengapresiasi apa yang dilakukan Mbak Marisa dalam mengumpulkan dana untuk adinda kita Gala, dan semua dijelaskan dengan baik
oleh klien saya di hadapan direktur PSDBS, bahkan Kasubdit, bahkan Biro Humas, dan rencananya pihak Kemensos juga akan menyampaikan hal yang sama terkait apa yang tadi menjadi klarifikasi dari Mbak Marissa Ica. Dan ditegaskan di situ bahwa setelah tadi klarifikasi sudah disimpulkan bahwa tidak ada keberlanjutan terhadap permasalahan ini. Dan masalah ini sudah clear. Mas, donasi untuk rumah sudah selesai. Cuman yang ada sekarang ini kan ada yayasan yang namanya Bisa Bersama Gala. Bisa Bersama Gala. Andai kata ada yang merasa pada dia ada harta anak yatim, nah kan begitu ya. Kalau ingin memberikan kepada Gala, ini nomor rekeningnya. Kalau enggak ada masalah. Bagi kami kan tidak memaksa, tidak ada paksaan di situ. Bagi yang tergores, yang tersentuh hatinya untuk memberikan sedikit banyaknya kepada Gala, ini nomor rekeningnya ada di lewat yayasan. Jadi yayasan ini nanti kan akan jelas uang masuk, uang keluarnya tentu jelas. Artinya yayasan itu yayasan pribadinya untuk Gala atau ada untuk yatim? Ya kalau kemarin dari awal perencanaan kami mendirikan memang karena kan seperti yang saya bicarakan dulu bahwa begitu almarhum meninggal itu kan banyak orang yang ingin memberikan sumbangan donasi. Saya nggak mau memberikan nomor rekening saya karena saya waktu itu kan takut. Kan saya bilang takut. Kenapa? Setelah pertama ada yang minta nomor rekening saya kasihkan. Kemudian ada minta saya kasih. Kemudian ada lagi yang minta saya nggak mau. Kenapa? Saya takutnya fitnah. Nanti masuk duit cuma 20 juta dibilang 200 juta. Masuk nanti 30 juta dibilang 300 juta. Jadi kan saya takut soal itu. Akhirnya saya nggak mau nerima. Waktu itu ada salah seorang teman almarhum si Marissa di atas rumah. Kenapa Pak? Katanya. Ini orang minta nomor rekening saya. Katanya dia pernah belanja beberapa kali sama saya. Dia minta nomor rekening saya, mau ngasihkan duit banyak sedikitnya buat uang duka katanya. Jadi saya nggak mau. Kenapa? Nantilah bilang saya kan. Terus ya udah Pak, saya buka aja nomor rekening. Mana tahu nanti banyak duitnya kita belikan ke rumah. Ya kalau begitu baik, tujuannya baik, ya apa salahnya kan menurut saya. Tanpa berpikir panjang, tanpa embel-embel panjang, ya saya bersedia. Maka dibukalah nomor rekening. Akhirnya memang orang tergugah hatinya, ingin menyumbang, dan terkumpullah uang itu hampir satu rumah kan begitu ya. Kemudian saya belikan ke rumah dan kurang, alhamdulillah saya ditambah oleh Bu Anggi juga kan gitu kan. Jadi tujuan Ica menurut saya sih baik, nggak ada yang perlu dicurigai di sini, nggak ada yang perlu dipermasalahin di sini. Kalau menurut saya kan pemerintah itu kan pemimpin yang melindungi rakyat. Apa? Kecuali kalau ada sesuatu yang salah kita kerjakan, artinya niatnya jelek, buruk mungkin. Ini kan enggak, semua itu niat kita baik, lillahi ta'ala, anak yatim piatu. Nggak mungkin lah kalau itu menurut nalar pikir saya. Jadi kalau saya umpamanya membiayai suatu teroris atau apa mungkin, tapi ini tidak tujuan baik, tujuan mulia ini. Itu sudah tidak sampai segitu. Jadi optimis rumahnya akan dipertahankan gitu ya, tidak disita oleh negara, bisa dibilang seperti itu. Sejauh ini saya optimis. Saya kan nggak ada persoalan di situ. Kenapa sih? Orang ngasih ikhlas kok. Iya. Rela. Kan saya nggak bujuk-bujuk seseorang itu agar kan nggak kan. Sampai sejauh ini tidak ada saya menemukan atau mendapatkan satu orang pun yang menyesal memasukkan uang ke dalam. Sampai sekarang belum ada saya mendapatkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.